Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Mei. Perkenalkan, nama saya Zainah Samida dengan NIM 1414 42 30 65. Di sini saya akan menuntaskan ujian praktek pertama saya mengenai statistik sosial menggunakan SPSS untuk mencari yang pertama input data, kedua nilai frekuensi dan diagram pie, dan yang ketiga mencari nilai regrensi. Untuk pertama, bagaimana cara untuk menginput data? Di sini di SPSS terdiri dari overview, data view, dan variable view. Kita akan mulai dari variable view dulu. Di sini ada nama, tipe, width, decimal, table, value, missing, columns, alike, measure, dan row. Untuk yang pertama, saya ambil contoh P1 sesuai dengan data yang Ibu Mei berikan, yang berisi P1-nya itu adalah jenis kelamin, P2-nya adalah angkatan masuk, dan P3-nya adalah program studi. Di sini kita tulis P1, lalu tipe numerikalnya tidak usah diapa-apain, width-nya 0, desimalnya kita 0-in aja, tadi width-nya adalah 8, desimalnya adalah 0. Selanjutnya di labelnya itu adalah jenis kelamin. Nah, untuk value-nya yang pertama itu kita tulis laki. Nah, yang kedua itu kita tulis perempuan. Selanjutnya kita oke. Missingnya kita kosongin aja, kalau misalnya 8, ininya alright. Make sure-nya itu kita di nominal. Nah, untuk P2 dan P3 sama. P2 ini kosongin aja, di sini adalah angkatan masuk. Nah, untuk value-nya yang pertama itu tahun 2020, yang kedua 2021, dan yang ketiga itu tahun 2022, dan yang terakhir yang keempat adalah tahun 2023. Sama seperti yang tadi, kita klik OK, lalu make sure-nya kita di nominal juga. Kita lanjut ke P3, sama seperti yang tadi. Di sini adalah program studi. Value-nya kita tulis. Sini yang pertama itu adalah humas. Yang kedua ialah komunikasi. Ketiga politik. Yang keempat markom. Nah, ini lanjut kita ke nominal. Nah, ketika P1 sampai P3 sudah kita input, selanjutnya kita masuk ke X1, yaitu untuk pertanyaan. Dari data Bu Mei yang kirim itu menunjukkan X1 itu dosen mau informasikan RPS di awal pertemuan, X2 itu dosen interaktif di kelas,
Dan yang ketiga itu, dosen menyampaikan materi dengan mudah dipahami. Sama seperti untuk menginput P1 sampai P3, kita di sini tulis X1 sama ini kita kurangi aja. Nah, kita tinggal copy. Copy di sini. Nah, ininya untuk value-nya terdiri dari 5, dimulai dari P1 itu, which is sangat tidak setuju. Yang kedua, setuju. Yang ketiga, netral. Yang ketiga itu netral. Yang keempat, setuju. Yang kelima, sangat setuju. Nah, kita tinggal klik OK. Sama untuk missing column dan align-nya sama seperti sebelumnya. Sementara untuk make sure-nya itu kita pakai scale. Nah, untuk X2 dan X3 juga sama seperti X1. Tinggal kita tulis aja X2. Desimalnya dinolin aja. Untuk niatan kedua, dosen interaktif di kelas. Oke, kita tinggal copy aja untuk memudahkan. Ini make sure-nya juga scale. Dan selanjutnya kita masukin X3. Maunya 0. Kita paste sama seperti sebelumnya, kita copy, kita paste, dan make sure juga scale. Nah, ketika sudah untuk menginput data, lanjut kita ke data view. P1 ini untuk jenis kelamin, karena ini basisnya dari data pribadi saya, jadi saya akan klik nomor 2. Di sini saya akan pilih nomor 4. Di sini saya akan pilih nomor 1 untuk program studi. Untuk X1-nya itu saya akan pilih 5. Untuk X2-nya juga sama, dan X3-nya juga sama. Nah, jadi udah ketahuan nih cara untuk menginput data. P1-nya itu adalah saya perempuan, P2-nya saya angkatan 2023, dan program studi saya adalah hubungan masyarakat. Untuk pernyataan 1, 2, dan 3, saya sangat setuju. Segitu saja cara untuk menginput data. Selanjutnya kita akan langsung masuk ke materi kedua untuk mencari nilai frekuensi dan diagram pie. Nah, di sini udah ada data-data responden dari 20 orang.
tidak ada data yang tidak valid. Selanjutnya kita bakalan ke analyze descriptive statistic. Kita bakal verify fragrance. Kita bakalan ambil contoh variabelnya, informasi yang di sini kita copy. Jangan lupa kita ke chart terus juga jangan lupa untuk diklik pie chart-nya, lalu chart value-nya juga klik ke fragrance, lalu klik continue. Jangan lupa display fragrance table-nya juga di checklist, dan selanjutnya klik OK. Nah selanjutnya di sini ada fragrance. Nah di fragrance ini ada dua tabel. Yang pertama ada statistik. Ini menunjukkan bahwa ada 20 responden yang memberikan jawaban untuk pernyataan informasi yang diberikan tidak ada kesalahan. Dan missingnya ini adalah 0. Kenapa bisa disebut dengan missing? Karena tidak adanya data yang hilang atau data yang kosong. Selanjutnya ada tabel frekuensi. Tabel ini memberikan informasi tentang distribusi jawaban responden. Nah, di sini ada frekuensi jumlah responden yang memiliki setiap kategori jawaban. Misalnya, ini 3 responden tidak setuju, 2 ragu-ragu, setujunya ada 8, dan sangat setujunya ada 7. Persentasenya adalah 20. Persentase kumulatif yaitu penjumlahan penjumlahan bertahap dari persentase kategori. Contohnya, di sini ragu-ragunya adalah 15%, ditambah 10% total jadi 25%. 25 ditambah 40% total jadi 65, serta 65 ditambah 35 totalnya adalah 100. Interpretasi data, mayoritas responden memberikan jawaban positif terhadap pernyataan. Setujunya sebanyak 8 responden atau sekitar 40%, sangat setujunya 7 responden sebanyak 35%, dan ada 3 responden yang tidak setuju, sementara ada 2 responden atau 10% merasa ragu-ragu. Secara kumulatif, sebanyak 65% responden setuju atau sangat setuju terhadap pernyataan ini, menunjukkan persepsi positif yang kuat. Nah, selanjutnya di sini ada diagram pie. Diagram ini menunjukkan bahwa mayoritas responden memiliki persepsi positif terhadap pernyataan ini, dengan total 75% responden terdiri dari 40% setuju dan 35% sangat setuju, dan hanya 25% responden yang bersikap negatif atau netral, terdiri dari 15% tidak setuju dan 10% adalah ragu-ragu. Begitu saja untuk materi kedua, yaitu mencari nilai frekuensi dan diagram pie. Selanjutnya kita bakal masuk ke materi untuk mencari nilai regrensi. Sebelum kita cari nilai regrensi, untuk menganalisis regrensi kita perlu menentukan variabel Y, dan variabel Y terdiri dari dependen dan independen untuk variabel X. Sebagai contoh, untuk nomor 1 dan nomor 8 itu termasuk variabel X, dan 9 sampai 20 itu masuknya ke dependen atau Y. Selanjutnya kita bakal klik analisis, terus kita ke regression, kita pilih yang linear, dan di sini saya bakalan masukin variabel X atau yang biasa disebut juga dengan independen, dengan hashtag yang selalu berkaitan dengan informasi di sini, dan akun Twitternya di dependen. Selanjutnya kita klik statistik. Jangan lupa untuk estimate-nya di checklist, model fit-nya juga di checklist, dan R-squared change-nya juga di checklist. Lalu kita klik continue, kemudian kita klik OK. Setelah muncul, di sini ada 3 model. Yang pertama ada model summary, ANOVA, dan coefficient.
Yang pertama adalah model summary yang nilainya nilai R. Nilai R itu adalah mengukur kekuatan hubungan antara variabel X dan variabel Y. Sedangkan untuk R square itu persentase variabel Y yang dijelaskan oleh X. Terus juga di sini ada adjusted R square. Selanjutnya di sini ada tabel ANOVA. Tabel ANOVA ini menunjukkan signifikasi mode regresi jika nilai SIC atau value kurang lebih dari 0,05, maka mode regresinya signifikan. Dan terus yang terakhir juga di sini ada tabel koefisien. Tabel koefisien ini terdiri dari understand koefisien atau konstan nilai Y ketika X sama dengan 0. Terus juga koefisien X mengatur perubahan Y untuk setiap peningkatan 1 unit pada X. Selanjutnya, di value-nya menunjukkan apakah hubungan antara X dan Y itu signifikan kurang dari 0,05. Selesai sudah praktek SPSS yang saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.